Bahkan setelah Sekte Abadi Yuan Surgawi telah diratakan, dan kepentingan Sekte Abadi utama lainnya terbagi, itu mungkin tidak mengisi lubang ini. Adapun alasan pembagian tersebut, alasannya sangat sederhana. Perjalanan mereka ke Sekte Abadi tampaknya benar-benar menghancurkan Sekte Abadi Yuan Surgawi. Dan perlawanan putus asa Heavenly Yuan Immortal Sekte juga tak terelakkan. Mo Wangyu dapat meremehkan ini, tetapi mereka tidak dapat mengabaikan sarana Tian Yuan Arai dan kartu truf Sekte Abadi Yuan Surgawi. Mo Wangyu menunggu pejabat senior Sekte Abadi Shen Xiao untuk menghitung. Jika keluarga Sekte Abadi Shen Xiao menembak, dengan kekuatan Duan Mulongdou dan yang lainnya, kemungkinan akan menarik 5 Dewa Emas binasa bersama. 5 Dewa Emas. Apalagi tidak ada yang mau digigit oleh Sekte Abadi Yuan Surgawi. Kuncinya adalah kehilangan 5 Dewa Emas lainnya. 2 Sekte Bintang Surgawi. Tapi agak berlebihan. Inilah mengapa Sekte Abadi Shen Xiao bersedia bergabung dengan Sekte Abadi lainnya. Dan juga mengapa Mo Wangyu dikirim ke benua kerajaan. Kakak Changyun, klanmu bisa mendominasi satu pihak, dan kamu ingin menggunakan cara yang baik. Tapi sepertinya kekuatan Changyun mirip denganmu. Kalimat Mo Wangyu yang tampaknya biasa-biasa saja adalah untuk membuat cahaya dunia Changyunmu menyala, dan dia sedang menunggu kalimat ini. Di mana Mo dari Sirmo, sebanding dengan lelaki tua itu? Mo Wangyu memandangi awan, dan keduanya adalah rubah tua yang menginjakkan kaki di Golden Immortal. Dalam banyak kata, mungkin untuk langsung ke intinya. Saudara Changyun, Anda daratan, tahun-tahun ini, tetapi ada banyak ketidakadilan. Keluarga Anda sendiri, untuk menghadapi beberapa masalah. Apakah Anda sudah mempertimbangkannya? Milik dewa saya Sekte Abadi Xiao. Begitu kata ini keluar, sosok Jie Fan bergetar. Bergabung dengan dewa Sekte Abadi Xiao, pendukung yang sangat kuat. Ini setara dengan menjadi bagian dari penguasa domain bintang ini. Jie Changyun mendengar ini juga merupakan kegembiraan yang besar. Meskipun, sejak kedatangan Mo Wangyu, dia sudah menebak secara samar. Tetapi yang pertama sendiri mengatakan bahwa itu masih membuatnya sangat bersemangat. Merupakan kehormatan besar bagi keluarga saya untuk menjadi sekte yang sama dengan Sirmo dan orang dewasa. Mo Wangyu tertawa. Dalam hal ini, masalah yang tersisa adalah Brother Changyun menyelesaikan gangguan internal terlebih dahulu. Tentu. Dua orang berbicara dan tertawa. Tampaknya daratan Jizu telah didominasi oleh Jizu lainnya. Dan Mo Wangyu menyesap teh lagi dan tertawa. Saudara Changyun yakinlah bahwa ketika bertarung dengan kejahatan dan 1000 pegunungan lainnya, Mo akan membantu dirinya sendiri. Tentu saja, saya juga berharap bahwa saudara Changyun akan menunjukkan keberanianmu. Satu sisi, Jie Changyun tahu betul bahwa ini berarti bahwa ketika Wang Zhan dan kedua pria itu menentukan, Mo Wangyu akan menembak, tetapi dia akan menghadapi luka bakar baik batu giok maupun batu. Meskipun dia dapat membayangkan kekuatan Dewa Emas merobek surga dan membelah bumi di bawah keputusasaan pertempuran dan 1000 gunung, Jie Changyun yakin bahwa dia dan Yingtu, dan Jie Fan, ditambah Mo Wangyu bersama, mereka dapat menanggung biayanya perdamaian. Setidaknya, sepadan dengan biaya menjadi anggota Sekte Abadi Shen Xiao. Mo Wangyu datang ke sini untuk memenangkan benua. Lagi pula, Sekte Abadi Shen Xiao berbeda dari masa lalu dan memiliki banyak vitalitas. Saat ini, pembangkit tenaga listrik Golden Immortal dapat bergabung, dan tentu saja dia tidak akan menolak. Tuan Mo ada di sini untuk membantu. Mereka yang jahat, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Senyum Mo Wangyu lebih puas, tetapi wajahnya sangat akrab. Baiklah, saudara Changyun, jangan panggil dia Mo seperti itu, dan kamu dan aku akan segera dijodohkan oleh sesama magang. Begitu ucapan ini keluar, Jie Changyun semakin senang. Ini adalah janji untuk memberinya posisi penatua. Jie Fan penuh kegembiraan di samping mereka. Setelah bergabung dengan Sekte Abadi Shen Xiao, mereka bisa berjalan menyamping di domain bintang ini. Keputusan ini adalah win-win untuk Sekte Abadi Shen Xiao dan klan. Dan Mo Wangyu juga meletakkan rak ketika dia melihat masalah ini selesai. Saudara Changyun, kamu milik keluargaku, dan aku akan menjadi Shen Xiao di masa depan. Sekte, pasti akan lebih makmur. Meskipun kata-kata Jie Changyun sederhana, senyum di wajah tua itu telah lama seperti bunga krisan yang mekar. Di mana dan di mana, merupakan kehormatan keluarga saya untuk menjadi sekte yang sama dengan Mo Brother. Kedepannya, saya juga akan mengandalkan nama Tuan Susu. Setiap bagian sejarah adalah untuk mengagumi berbagai sekte. Melihat Jie Changyun sangat masuk akal, Mo Wangyu juga dalam suasana hati yang baik. Setelah sedikit bicara, itu hanya selamat tinggal. Di benua Jie, yang pertama bisa menikmati perawatan Supreme. Dan ketika Jie Changyun secara pribadi mengiringnya pergi, ketika dia kembali ke kuil, dia melihat Jie Fan penuh ekstasi, dan dia memiliki beberapa poin yang tidak jelas. Ayah Kekaisaran, di masa depan, kita akan jatuh ke dalam Dewa Sekte Abadi Xiao, seluruh keluarga. Semua orang akan menjadi surga Daoseng. Ah! Jie Changyun tersenyum.
tetapi tidak berbicara. Tetapi sedikit kekuatan abadi sedikit tersebar. Setelah memastikan bahwa Mo Wangyu tidak lagi menyadarinya, dia masih dengan hati-hati memilih transmisi suara, berbicara tentang hal-hal baik yang datang ke depan pintu Anda. Anda harus berterima kasih banyak kepada pencuri itu. Jika bukan karena Qin Yichen yang membunuh hampir 1000 murid Sekte Abadi, itu akan melukai vitalitasnya, dan klan lain akan sangat menyukai keluarga di dunia timur dari Sekte Abadi Yuan Surgawi. Tapi sekarang, tidak hanya dunia perang timur semudah meniup debu diselesaikan, tetapi bahkan dunia perang utara juga marah oleh Sekte Abadi Shen Xiao karena Qin Yichen dan tidak bisa lepas dari konsekuensi kehancurannya. Dengan cara ini, komunitasnya bisa menjadi penatua garis keturunan Sekte Abadi Shen Xiao. Hal hebat semacam ini telah membuat Jie Changyun tidak hanya gembira, tetapi juga kesombongan melakukan segalanya untuk menangkap nelayan. Pada saat ini, Jie Fanqiang sangat bersemangat, dan transmisi suara bertanya, "Ayah Kekaisaran, apakah mungkin mengumpulkan orang tua di 1000 bukit lagi?" Maka orang tua itu sangat pemalu dan pasti menilai situasinya. Jika itu untuk mengumpulkan dunia perang selatan. Satu-satunya Dewa Emas yang tidak memiliki pertempuran tersisa, dan tidak peduli bagaimana dia membakar batu giok dan batu, di bawah gabungan mereka dan Mo Wangyu. Itu hanya lelucon. Meskipun dalam pandangan Jie Fan, keberanian dunia perang selatan dan aliansi dunia perang utara sama-sama sial. Tetapi ketika melihat sikap Mo Wangyu, ketika dia putus asa, dia takut dia tidak akan berusaha keras. Yuan Dua sekarat dan menggigit. Namun, Jie Changyun mendengar ini, tetapi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Vaner, kamu masih terlalu muda. Anda dapat memahami bahwa sejak Mo Wangyu tiba, 1000 gunung dan dunia perang selatan harus mati." Mata Jie Changyun berkilat. Dan terlepas dari dendam, hanya suku Jie-nya yang benar-benar menjadi penguasa langit dan bumi ini. Bisakah ada keripik dan penatua dari Sekte Abadi seperti Mo Wangyu? Terlebih lagi, dapat dikatakan bahwa sangat langka dapat diliputi oleh tren umum Sekte Abadi. Rubah tua di 1000 pegunungan pasti tahu bahwa dia tidak memiliki jalan keluar. Biarkan dia bekerja keras saat itu. Tepatnya, Kaisar ingin mengemasnya saat itu. Jie Fan mendengar ini sebentar. Diam-diam mengira itu masih kepintaran ayah kekaisaran. Tapi kemudian apa yang dia pikirkan? Ada bayangan di matanya. Ayah kekaisaran, pencuri Qin Yichen, sepertinya masih ada kampung halaman dan klan. Jangan, beritahu kabar baik ke Sekte Abadi.